Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Nadet Florian. Nah, hari ini kita berada di lokasi lahan hidroponik dari Bapak Basri Asmawi. Nah, beliau adalah rekan kerja saya juga di Dinas Pertanian Kota Palopo. Tetapi kesehariannya beliau giat juga mengelola lahan hidroponik yang berada di bilangan jalan apa? Jalan Anggrek. Nah, untuk lebih lanjut barangkali kita mau langsung tanya-tanya saja. Bagaimana kabar Pak Basri? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Ya. Nah, banyak yang bertanya tentang teknik bertanam dengan cara hidroponik. Nah, banyak juga yang kurang paham sebenarnya hidroponik itu apa, Pak? Kalau hidroponik itu pada saya karena bercocok tanam tanpa tanah. Ya. Jadi yang hidroponik yang kita terapkan di sini adalah sistem NFT. Jadi sistem NFT yang kita ini walaupun baru kurang lebih 2000 lubang tanam, tapi pengembangan kita sampai 8000 lubang tanam yang kita ini kan. Jadi kita bertahap karena memang dikerja hanya kalau pada saat libur dikerja lagi karena kita belum mengambil karyawan, jadi cukup mengelola dengan keluarga saja. Jadi nanti ada waktu luang lagi baru dikerja lagi. Jadi semacam yang di sana sudah 2 jadi meja lagi yang kurang lebih 600 lubang tanam. Ya. Jadi total keseluruhan berapa? Sudah 2000 lebih. 2000 lebih lubang tanam. Nah, untuk jenis sayurannya Pak, apakah semua jenis sayuran bisa ditanam menggunakan sistem ini atau bagaimana? Ya, kalau sayuran yang kita tanam ini kita fokus pada sayur yang selada karena ini yang sekarang yang digemari oleh masyarakat. Yang kedua itu sawi pakcoy. Yang ketiga itu ada juga kailan. Ada juga Dakota. Dan juga kita ini ada sayur yang diistilahkan apa namanya itu sayur kel yang diistilahkan biasa itu ratunya sayur. Karena dia mengandung vitamin yang sangat tinggi. Itu ada semua yang kita tanam di sini. Jadi kita masih bertahap. Kemarin kita tanam kangkung juga, tapi kita seratkan dulu karena mengingat lubang tanamnya yang masih kurang. Jadi kita apa namanya kita istirahatkan dulu demi untuk menggenjot sayur selada karena dilihat dari segi pasarnya ya cukup menjanjikan. Nah, yang membedakan antara menanam di tanah dengan hidroponik, perbedaannya apa? Jauh sekali perbedaannya karena satu tanam di tanah, satu tanam di pipa yang mengandalkan hanya air. Kelebihannya dari hidroponik ini sayurnya apa namanya itu bersih, juga sehat karena kita tidak menggunakan pestisida. Jadi hidroponik ini kita non pestisida yang ini, jadi sangat ramah dengan lingkungan, juga aman dikonsumsi karena tidak mengandung bahan kimia. Ya, itu yang perbedaannya. Kedua yang itu karena ditanam di pipa otomatis tidak mengandung pasir-pasir sebagaimana biasa sayur yang ditanam di tanah itu biasa kalau kita masak makan biasa ada kayak berpasir. Betul. Nah, itu yang ngaruhnya Pak. Nah, kalau berbicara potensi bisnis, nah saya lihat di Kota Palopo ini masih jarang orang yang menggunakan sistem tanam seperti ini. Potensi bisnisnya seperti apa? Apakah sangat berpotensi untuk dikembangkan atau bagaimana Pak? Sangat berpotensi sekali, mengingat kita di Palopo ini adalah kota, lahan semakin sempit, jadi otomatis sistem pertanian perkotaan ini termasuk yang hidroponik ini sangat menjanjikan di Kota Palopo karena
sayur selama ini yang didatangkan itu berasal dari, ada yang dari Sukamaju, ada yang dari Endrekang. Ya betul, Ya. Endrekang. Nah, itu kita tidak tahu dengan pertanian bagaimana dia, apakah dia menggunakan pestisida atau apa, kita tidak tahu. Nah, kalau kita di sini cukup ditahu karena konsumen langsung sendiri datang di kebun. Betul ya. Jadi melihat sendiri bagaimana sistem bercocok tanamnya. Jadi itu sangat mendukung sekali untuk pertanian perkotaan. Gitu. Nah, untuk teman-teman di rumah yang ingin juga melakukan sistem tanam seperti ini bisa juga dilakukan di halaman rumah dan di halaman sempit, karena tidak hanya menggunakan lahan yang luas, tetapi ini bisa dimanfaatkan dengan lahan-lahan yang cukup sempit. Nah, untuk tipsnya sendiri Pak, untuk teman-teman yang mau melakukan juga teknik tanam seperti ini, tipsnya seperti apa kira-kira? Oh ya, pertama-tama saya dulu mencoba bagaimana memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita, seperti kayak jerigen bekas yang dari minyak kelapa, botol-botol aqua. Itu awalnya saya menggunakan itu. Jadi yang selanjutnya baru styrofoam bekas yang dari buah, styrofoam buah, itu kan dibuang-buang saja, itu yang bisa saya gunakan, kita manfaatkan. Kedua, yang talang-talang air yang bekas itu kita jadikan juga sebagai untuk bercocok tanam secara hidroponik. Nah, dari situ awalnya melihat, wah ini ada peluang, sehingga kita mengembangkan lagi sistem ini dengan perpipaan, di mana kita laksanakan di pekarangan rumah. Pekarangan rumah kita kan sangat sempit. Jadi ada yang kita di teras, ada yang di atap rumah. Jadi selama ini saya memanfaatkan atap rumah. Nah, melihat pasar sayur hidroponik ini sangat menjanjikan, sehingga saya berinisiatif buka lahan yang di depan, tepatnya di depan kantor lurah Tempotika. Ini belakang Alfamart, Indomaret yang Jalan Amarasa. Nah, untuk mendekatkan pasar, karena di lapangan Pancasila ini banyak membutuhkan sayur selada, terutama yang sayur selada, karena di lapangan Pancasila ini tempatnya kuliner untuk pada malam hari. Jadi saya mendekatkan pasar ini juga karena ada lahan yang bisa dimanfaatkan daripada lahan yang ini yang tadinya kosong, hutan, jadi hutan-hutan, orang di sekitarnya sangat takut, sehingga kita buka menjadi lahan produktif. Jadi saya coba dulu untuk beberapa, mulai dari 1.000 lubang tanam. Sekarang kita sudah meningkatkan menjadi 2.000, dan rencana sampai 7.000, 8.000 lubang tanam yang kita manfaatkan di sini. Nah, itu tadi pemirsa tips-tips dari Pak Basri Asmawi tentang cara bertanam hidroponik. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran, silakan berkunjung di lokasi ini, tepatnya di depan kantor kelurahan Tempotika di Jalan Anggrek. Nah, sekian barangkali dari saya. Sukses terus Pak, mudah-mudahan terus berkembang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.